Oke, sobat akuntansi. Kali ini kita membahas program akuntansi ya yang digunakan untuk memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kali ini saya gunakan program akuntansi yaitu Zahir. Di sini saya pakai Zahir versi pendidikan ya. Nah, jika kalian yang pengen menggunakan program Zahir versi pendidikan ini, download dan install di link di bawah, di deskripsi di bawah ini ya, sudah saya sediakan. Nah, oke, di sini saya langsung kasih contoh kasus ya, saya sediakan contoh kasus. Nah, biar kita langsung kerjakan bagaimana penggunaan program Zahir sistem ini. Nah, di sini contoh kasusnya itu perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang furnitur mebel kayu yang bernama CV Abadi Sejahtera ya. Oke, langsung saja kita pakai aplikasi Zahir. Caranya kalian double klik icon yang ada di desktop kalian ya, di double klik. Kalau misalnya nggak ketemu, kalian klik start, pilih Zahir sistem pendidikan. Oke. Nah, jadi kita langsung saja. Nah, di sini di menu utama ada menu-menu yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Di situ ada buka data sebelumnya, membuat data baru, buka data, buka file backup, dan keluar. Nah, untuk yang baru pertama kali baru membuat, itu berarti kita membuat data baru. Oke, langsung saja kita klik membuat data baru. Nah, program Zahir ini dia pertama kali adalah mengisi informasi perusahaan. Nah, jadi kita isi informasi perusahaan yang akan kita buat. Nah, di sini nama perusahaan adalah CV Abadi Sejahtera. Jadi kita input CV Abadi Sejahtera. Oke, alamatnya di Jalan Pangeran Antasari. Jalan Pangeran Antasari. Ya, kotanya Jakarta, negara Indonesia. Kota Jakarta, negara Indonesia. Berikutnya 36120. Nah, jika telah selesai mengisi informasi perusahaan, ya, pilih lanjutkan. Nah, di sini muncul periode akuntansi. Nah, jadi kita kembali lagi ke soalnya, ya, contoh kasusnya. Jadi contoh kasus ini pun ada saya sediakan di link di bawah ini, ya. Jadi kalian bisa download di situ. Nah, di sini perusahaan ini berdiri pada bulan Agustus tahun 2021. Nah, jadi kalian bulan data ini ganti dengan Agustus tahun 2021. Nah, tutup bukunya tetap Desember. Ya, tetap buku akhir tahun tetap Desember. Nah, di sini kita langsung menyimpan nama file. Nah, di sini ada buat chart of account standar. Ya, ini jadi kita checklist saja. Jadi dia nanti akun-akunnya udah tersedia ya, yang standar bawaan dari Zahir Accounting. Oke, lokasi dan nama filenya kalian pilih ya. Lokasi di tempat kalian penyimpanan, kalau bisa di D ya, cari pilih di D. Oke, nah di sini file name-nya ada bintang titik GDB. Jadi bintangnya kalian hapus, ganti nama perusahaan kalian tadi, CV Abadi Sejahtera. Ya, titik GDB. Jadi hanya bintangnya yang dihapus ya, titik GDB-nya biarin. Jadi kalian tentukan lokasi filenya di mana, terus ganti nama filenya. Kalau sudah klik save, nah otomatis dia langsung penyimpanan. Kalau sudah pilih lanjutkan ya, pilih lanjutkan. Nah, ini konfirmasi akhir nih, benar nggak nama perusahaan kita ya, periode akuntansinya, tahunnya, penyimpanannya. Nah, kalau sudah benar, klik proses. Nah, terus di sini ada pilih jenis usaha. Nah, jenis usaha di sini pilih bidang usahanya, klik panah ke bawah, ada banyak jenis bidang usahanya. Nah, di sini karena kita bergerak di perusahaan jasa, perusahaan mebel, ya, jadi sini kan hanya terbatas nih karena ini versi pendidikan. Nah, jadi kita cari yang hampir-hampir mirip.
ya, perusahaan jasa, jadi kita pilih aja jasa lembaga kursus ya. Nanti bisa kita sesuaikan akunnya. Oke. Klik ya, kalau sudah pilih lanjutkan. Nah, Anda telah memilih bidang usaha jasa lembaga kursus, lanjutkan proses, jawab yes. Oke. Nah, ya, lagi proses di sini membuat akun-akun yang tadi udah otomatis dia akan muncul akun-akunnya. Oke, sedang berjalan, kita tunggu saja. Oke, nah di sini ada mata uangnya ya. Jadi karena mata uang kita rupiah, kita pilih IDR, nama mata rupiah. Kalau sudah klik lanjutkan, kalau sudah pilih selesai. Oke, kita tunggu. Oke, udah selesai. Kita membuat database Zahir Konti. Nah, inilah tampilan dari Zahir Konti. Oke, lanjut aja kita ke soalnya ya. Jadi sudah pilih tadi jasa lembaga kursus. Yang pertama kali kita menyesuaikan akun baru ya, menyesuaikan akun baru. Jadi cara untuk menyesuaikan akun, daftar akun itu adanya di pilih data-data, pilih data rekening. Jadi di data rekening inilah nah akun-akun yang kita pakai ya pada contoh kasus ini ya. Jadi akun ini nanti menyesuaikan dengan jasa bidang usaha tadi yang kita buat. Di sini tadi kan kita pilih lembaga kursus, jasa lembaga kursus, jadi menyesuaikan. Oke, nah sekarang kita lihat di sini kita merekam data akun baru karena untuk menyesuaikan dengan contoh kasusnya. Nah di sini sudah saya buatkan ya akun-akun yang harus kita input. Nah, di sini ada subklasifikasi, kode akun, dan nama akun. Nah, bagaimana cara untuk menyebutkan subklasifikasi ini? Nah, di sini ada tombol baru. Ya, baru itu untuk menambah akun, edit itu untuk mengedit akunnya, hapus itu untuk menghapus akun. Nah, jadi di sini kalian pilih klik tombol baru ya di sebelah kanan bawah atau misalnya di sebelah kiri bawah, di sini bisanya muncul. Oke, kalau sudah klik baru. Nah, di sini ada muncul klasifikasinya apa, kodenya apa, namanya ya. Nah, jadi kita lihat di sini klasifikasinya misalnya utang usaha. Kita pilih utang usaha. Pilih utang usaha. Kita pilih utang usaha. Kodenya berapa? 21011. Berarti pilih 21011. Kita buat klik aja 211. Langsung diklik di nama. Nah, kita namanya adalah nama Utang Toko Anugrah. Utang Toko Anugrah. Oke. Nah, di sini ada kas atau bank atau tidak aktif. Nah, jadi ini jangan di checklist ya. Nah, yang di checklist kalau misalnya akunnya adalah kas atau bank di sini. Nah, selain itu ini jangan di checklist. Nah, kalau sudah klik rekam. Nah, jadi kita lihat yang sudah kita buat tadi 21011 itu utang toko anugrah. Nah, jadi dia langsung muncul ya. Nah, begitu seterusnya. Kalian inputkan di sini semuanya sesuai dengan subklasifikasinya dengan kode akunnya. Ya, di sini subklasifikasinya. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan di sini utang jangka panjang. Klik baru. Ya, pilih klasifikasinya utang jangka panjang. Jangka panjang, kodenya 23021, namanya utang Bank BRI, utang Bank BRI. Oke, kita rekam ya. Atau misalnya kalau udah banyak yang mau gitu, klik aja baru, otomatis dia nanti langsung muncul. Terus utang jangka panjang lagi, utang bunga 23041 sini utang bunga ya. Kalau sudah klik baru. Terus modal, pilih di sini modal 3030 itu private. Oke, klik baru. Terus pendapatan usaha, klik pendapatan usaha 41011. Nah, di sini pendapatan iklan. Oke,
Oke, pendapatan iklan. Oke, baru. Terus beban administrasi umum. Nah, jadi di sini pilih beban administrasi umum. Ya, kodenya adalah 61070. 61070. 61070 beban iklan. Oke, sorry. 61070 beban iklan. Baru 61080 beban bunga. Oke, nah jika sudah selesai semua, kita lakukan langsung klik rekam. Otomatis yang kita input tadi langsung masuk di sini semua. Ya, contohnya tadi utang Bank BRI. Ya, kita lihat di sini utang Bank BRI. Nah, ini langsung muncul semua. Oke ya. Nah, terus di sini ada edit akun baru, edit data akun. Nah, kalau tadi udah rekam data baru, kalau ini edit data akun. Gimana caranya? Jadi kalian pilih edit. Nah, sebelum kalian mengedit ini, pilih dulu. Bisa contohnya kode akunnya 41010 klasifikasi pendataan usaha. Jadi kalian cari dulu akunnya 41010. Nah, seperti ini. Ya, kalian klik aja 41010 ini, ya, klasifikasi pendapatan usaha. Baru kalian tombol pilih edit. Jangan kalian langsung tombol edit. Jadi pilih dulu akun yang mau diedit. Jadi berbeda dengan tombol baru. Kalau tombol baru itu bisa langsung aja. Kalau edit enggak, harus pilih dulu akun yang mau diedit. Baru klik edit. Ya. Nah, di sini kan pendapatan uang pendaftaran kita ganti dengan pendapatan jasa mebel. Oke, kalau sudah klik rekam. Nah, langsung dia berganti benar-benar jasa mebel. Oke, terus di sini biaya usaha 51010. Jadi dicari dulu 51010, sudah dapat, diedit. Lalu diganti dengan gaji karyawan. Oke, pas sudah klik rekam langsung berganti. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita mau menambahkan akun, ya, menambah akun jangan sampai nomor akunnya sama, ya, jangan sampai nomor akunnya sama. Kalau mengedit, pilih akun yang mau diedit, baru klik edit. Oke, kalau sudah, kita pilih selesai. Nah, muncul ke menu utama. Nah, terus di sini ada data-data perusahaan. Nah, menginput data-data perusahaan ini adalah data-data perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan. Ya, jadi caranya ya, pilih data-data, pilih data nama alamat. Nah, di sini sekali lagi kita pilih baru. Boleh tombolnya itu kadang ada di sebelah kanan, kadang ada di bawah. Sini. Klik baru. Nah, di sini ID-nya adalah C01. C01. Namanya adalah pelanggan umum. Nah, tipenya adalah customer. Jadi saya di sini ID ini C ini saya dapat karena tipenya customer. Nah, jenisnya personal. Ini personal. Nah, di sini kan ada alamat nih. Ya, jadi kalian pilih alamatnya. Jadi kalau kalian misalnya ada data-data lainnya, itu isi di sini. Jabatannya apa, teleponnya berapa, HP-nya berapa, emailnya apa, websitenya berapa. Alamat di sini. Nah, di sini alamatnya Jalan Diponegoro. Nah, di sini pilih gambarnya ada, ya. Jadi, kalau sudah klik rekam. Oke, dia muncul langsung C01 pelanggan umum. Oke, nah begitu seterusnya ini kalian inputkan, ya. Yang kedua V01, berarti klik tombol baru V01 itu toko Anugrah. Oke, tipenya adalah vendor, company, jenisnya company, alamatnya Jalan Sultan. Oke. Nah, kalau misalnya banyak yang kita input, langsung aja klik baru. Nah, nanti langsung muncul nanti sekaligus bisa.
Yang ketiga O01. O01 itu pemilik usaha. Tipenya adalah other. Oke, jenisnya personal. Kalau sudah, klik baru. Yang selanjutnya adalah O02, itu Bank BRI. Nah, tipenya ada other, personal. Ya, alatnya Jalan Gajah Mada. Oke, klik baru. E01 bagian umum. Ini adalah kas emplar. Ya, oke. Klik baru. E02 bendahara. Oke. Kalau sudah, klik rekam. Nah, nanti langsung muncul sekaligus di sini. Ya. Nah, ini data-datanya. Kalau sudah, klik selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengisi transaksi. Ya, kita mengisi transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2021. Nah, yang pertama adalah tanggal 1, Tuan Tony sebagai pemilik menyetorkan uang sebesar 10 juta sebagai modal usaha secara tunai ke CV Abadi Sejahtera. Nah, jadi ini pemiliknya Tuan Tony menyetorkan uang untuk modal usahanya. Jadi perusahaan ini baru berdiri. Nah, jadi kalau jurnal umumnya adalah kas pada modal. Ya. Nah, sekarang gimana cara untuk menentukan di program akhirnya? Nah, jadi kalau berhubungan dengan kas dan bank, tadi berhubungan dengan kas, pilih menu kas dan bank. Ya, tadi uangnya masuk ya, uang kasnya tadi. Ya, saya ulangin tadi di sini jurnalnya adalah kas pada modal, jurnal umumnya. Nah, jadi kalau berhubungan dengan kas, kasnya masuk atau kasnya di debit, berarti pilih kas dan bank. Karena uangnya tadi masuk, ya uang kasnya bertambah, pilih kas masuk. Nah, di sini akun kasnya, pilih kas. Oke, jangan sampai lupa ya. Nah, klik dari pemilik usaha, yaitu Tuan Tony. Double klik aja. Nah, tanggalnya adalah tanggal 1 Agustus. Klik 1 Agustus. Oke, memonya adalah setoran modal usaha. Oke, selanjutnya adalah kodenya. Nah, tadi kan jurnalnya kas pada modal ya. Berarti kodenya adalah, double klik aja di sini. Nah, cari modal atau kalian ketik modal. Nah, di sini ada modal diskon. Oke, double klik aja. Nah, ini langsung muncul dia. Nama akunnya apa? Nah, kita isi nilainya. Nilainya tadi adalah 10 juta. Berarti isi 10 juta. Tanpa ada koma atau titik. Nah, langsung aja seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini, klik pada sebesar. Nah, nanti di sini ada terbilang ya 10 juta rupiah. Nah, ya, jadi kalau udah benar-benar udah semuanya diinput, ya kalau sudah klik rekam. Nah, otomatis dia nanti hilang yang udah kita input tadi. Itu berarti sudah tersimpan. Kalau sudah, klik batal. Oke, selanjutnya membayar tagihan listrik bulan Agustus sebesar 60.000 secara tunai. Nah, jadi jurnal umumnya ya, kalau ini jurnal umumnya adalah beban listrik pada kas. Nah, jadi gimana caranya? Pilih kas dan bank, karena uang kasnya tadi keluar, pilih kas keluar. Nah, akunnya tadi apa? Kas, pilih kas. Ya, penerimanya, ya tadi kita beban listrik ya. Nah, jadi mengurusin urusan kantor seperti beban-beban itu, pilih bagian umum aja yang ngurusinnya. Ya, penerimanya. Jadi dia yang untuk membayarkan tagihan-tagihan itu dia. Tanggalnya tanggal 2 Agustus. Pilih 2 Agustus. Oke, di sini memonya adalah membayar
tagihan listrik. Nah, jadi kodenya tadi apa? Kan tadi jurnalnya adalah beban listrik pada kas. Jadi cari kodenya listrik atau beban listrik. Nah, kalian ketik beban listrik. Nah, jika nggak ada, kita ganti dengan listrik aja. Listrik. Nah, di sini ada listrik, air, dan telepon. Nah, di sini walaupun nggak ada beban, ya di depannya nggak ada beban. Nah, jadi kalau udah otomatis kalau kodenya 5 atau 6 itu udah mewakili beban, ya, atau biaya. Ya, jadi kalian double klik aja listrik telepon sebesar Rp60.000. Ingat jangan pakai titik atau koma, langsung klik di sebesar, nanti muncul Rp60.000. Ya, kalau sudah pilih kam. Oke, kalau sudah batal. Nah, tanggal 5 membeli perlengkapan berupa meja kayu secara tunai sebesar harga Rp400.000. Ya. Nah, jadi jurnalnya adalah perlengkapan pada kas, ya, perlengkapan pada kas. Nah, jadi untuk menginputnya, pilih kas dan bank, ya, kas dan bank. Nah, karena uang kita keluar, ya, kas kita keluar, berarti pilih kas keluar. Nah, pilih akun kasnya adalah kas. Ini penerimanya, ya. Jadi untuk mengurus itu bagian umum yang mengurus untuk melakukan pembelian. Tanggalnya adalah tanggal 5 Agustus. Ya, membeli perlengkapan meja kayu. Oke, jurnalnya adalah tadi perlengkapan pada kas. Jadi kalian pilih perlengkapan, muncul perlengkapan. Double klik aja, nilainya adalah Rp400.000. Klik pada sebesar, dapat lihat terbilangnya Rp400.000. Kalau sudah, pilih rekam. Kalau sudah, batal. Oke, kalau sudah. Nah, di sini, ya, meja kayu, ya, atau perlengkapan ini adalah berupa aktifat tetap, ya, meja kayu. Jadi yang pernah kita pelajari sebelumnya, jadi meja kayu ini itu penyusutannya kalau kita ikuti PMK nomor 96, ya, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi meja kayu ini adalah umur ekonomisnya 4 tahun. Nah, di program Zahir ini setelah kita membeli aktifat tetap, jadi langkah selanjutnya adalah kita jangan langsung ke transaksi berikutnya. Ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mengisi data aktifat tetap itu. Jadi caranya klik data-data, ya. Nah, pilih data aktifat data harta tetap. Sini. Nah, di sini klik tombol baru. Nah, namanya tadi apa? Kita beli apa tadi? Meja kayu. Nah, di sini pilih kelompoknya. Nah, kelompoknya adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini kan 5 tahun, ya. Kalau garis lurus, ya pernah kita pelajari. Nah, di sini yang kita pelajari tadi kalau meja kayu menurut PMK itu kan umurnya 4 tahun umur ekonomis. Sedangkan di sini 5 tahun. Bagaimana cara untuk mengubahnya? Klik tombol edit. Nah, umur ekonomis ini diganti dengan 4. Ya, diganti dengan 4 tahun. Nah, jadi di 4 tahun. Nah, ini tanggal perolehan di atas tanggal 15 akan dibuat pada bulan berikutnya. Jadi kalau kita melakukan pembelian di atas tanggal 15, nanti diakui pada bulan berikutnya. Maksudnya diakui apanya? Beban penyusutan. Nah, ini kode akunnya udah otomatis dia. Kalau sudah klik rekam, nah otomatis dia berubah jadi 4. Kalau sudah klik OK. Nah, umur otomatis jadi 4. Nah, tanggal belinya tadi tanggal 5. Nah, klik tanggal 5.
Ya, harga belinya 400.000. 400.000. Nggak ada nilai residu, nggak usah pakai titik koma ya, langsung aja. Umurnya udah otomatis 4 tahun. Ya, menurut metode Niners lulus. Kalau sudah, klik rekam. Nah, nanti langsung muncul. Jadi gunanya kita menginput data tetap ini adalah kita nggak perlu lagi membuat jurnal penyesuaian per bulan. Jadi itu otomatis dari program, ya, asalkan kita input ke masukkan data tetap. Oke, kalau sudah, klik selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 8 membeli peralatan berupa mesin pemotong kayu dengan harga 1.800.000 dari toko anugerah secara kredit. Nah, jadi cara jurnalnya, ya, jurnal umumnya adalah peralatan pada hutang toko anugerah. Ya. Nah, jadi cara menginputnya di Zahir bagaimana? Nah, jadi caranya klik menu pembelian, ya, pilih penerimaan barang. Nah, di sini pilih nama pemasoknya adalah toko anugerah. Ya, tanggalnya tadi kita lihat tanggal 8 ya, 8 Agustus. Oke. Nah, di sini ingat. Nah, jadi yang kalian checklist adalah invoice dan jasa. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini invoice berarti nanti akunnya nanti akan terposting langsung ke akun mana yang akan diinputkan. Terus juga jasa ini adalah karena tadi kita membeli mesin itu untuk keperluan operasional, jadi yang kita inputkan adalah yang kita ini adalah jasa. Tapi kalau untuk dijual kembali itu jasanya nggak usah di checklist. Oke, jadi di sini deskripsinya adalah pembelian mesin pemotong kayu. Ya, bodinya adalah kita tadi peralatan ya. Peralatan. Ketik aja peralatan. Oke. Ya, diterimanya 1. Ya, harganya 1.800.000. Totalnya 1.800.000. Nah, klik di lain-lain, otomatis saldo terutang ada 1.800.000. Nah, di sini tadi jurnalnya adalah peralatan pada hutang toko anugerah. Nah, jadi jangan lupa di sini pada saldo terutangnya pilih segitiga merah, ya, pilih akunnya adalah hutang toko anugerah. Nah, pilih hutang toko anugerah, oke kan? Nah, kalau sudah, klik lanjutkan. Jadi pastikan dia terhutangnya dengan toko apa, ya. Kalau sudah, klik rekam. Nah, kalau sudah kosong, klik batal. Oke. Nah, ingat kalau ini peralatan berupa aktiva tetap, jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat data harta tetap, ya. Jadi caranya klik data-data, pilih data harta tetap. Nah, di sini klik tombol baru, ya, tadi mesin pemotong kayu, ya, kelompoknya itu peralatan. Nah, di sini peralatan 5 tahun. Jadi gimana caranya? Kita klik edit, ya, kita ganti umurnya 4 tahun. Ya, jadi mesin tadi, ya, mesin tadi kalau menurut PMK itu adalah 4 tahun, masuk kelompok 1 itu 4 tahun. Kalau sudah, klik rekam, sudah pasti 4 tahun. Klik. Tadi belinya tanggal 8 Agustus. Oke, harganya 1.800.000. Nggak ada nilai residu, umur ekonomi. Oke, kalau sudah, klik rekam, otomatis langsung muncul. Ya, kalau sudah, klik selesai. Oke, jangan lupa ya. Jadi setiap aktiva tetap, ya, kita masukkan ke data harta tetap. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 10, CVA Berjatra mendapatkan pinjaman dari Bank BRI sebesar 10 juta secara tunai dengan suku bunga 10% per tahun. Nah, jadi jurnalnya adalah kas pada hutang Bank BRI. Nah, jadi kalau berhubungan dengan kas atau bank, jadi kita pilih kas dan bank. Nah, uangnya tadi masuk atau keluar. Nah, karena kasnya tadi debit, berarti uang masuk. Pilih kas masuk. Nah, akun kasnya pilih kas. Nah,
ya, dari Bank BRI, ya, karena kita pinjam Bank BRI. Oke kan, tanggalnya tadi tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Oke. Pinjaman, memonya pinjaman dari Bank BRI. Kodenya double gajah, ya, utang Bank BRI. Nah, utang Bank BRI, ya, sebesar 10 juta. Nah, kalau sudah, klik pada sebesar plus 10 juta, klik rekam. Oke, kalau sudah, klik batal. Udah kosong, klik batal. Oke, selanjutnya tanggal 16 membayar tagihan air secara tunai. Jadi jurnal umumnya adalah beban air pada kas. Jadi pilih kas dan bank, karena kasnya tadi dikredit, pilih kas keluar. Nah, di sini pilih akunnya kas. Nah, jadi urusan untuk membayar tagihan tadi suruh bagian umum, ya. Tanggalnya tadi tanggal 16 Agustus. Nah, memonya membayar tagihan air. Kodenya adalah air, beban air, atau ketik beban air. Nggak ada. Enggak tuh air, nggak ada juga, ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya, kita cari di sini kodenya 5 atau 6. Kan udah otomatis mewakili beban atau biaya. Nah, 5 atau 6, kita lihat di sini ada air. Nah, ternyata dia akunnya itu gabung dengan listrik sama telepon. Nggak apa-apa, kita input aja di sini. Tapi kalau kalian mau dipisahkan boleh juga. Berarti kalian harus buat akun baru, ya. Ini kalau mau digabung juga mau klik, oke kan? Nominalnya sebesar 100.000. Klik pada sebesar. Oke, 100.000 rupiah. Klik rekam. Oke, klik batal. Oke, selanjutnya adalah tanggal 17 membayar gaji karyawan sebesar 78.000 secara tunai. Jadi jurnalnya adalah beban gaji pada kas. Jadi pilih kas dan bank. Pilih kas keluar. Nah, karena uangnya keluar, ya, uang kasnya keluar. Pilih kas. Penerimanya kalau urusan gaji itu bendahara aja. Oke kan? Ya, tanggalnya tadi tanggal 17 Agustus. Oke. Memonya membayar gaji karyawan. Kodenya adalah gaji, beban gaji. Nah, atau langsung gaji aja bisa, tapi kodenya pastikan kodenya 5 atau 6. Oke, gaji karyawan, klik OK sebesar 78.000. Kalau sudah, klik pada sebesar 78.000. Oke, kita pastikan lagi, ya. Klik rekam. Oke, klik batal. Terus tanggal 17 diterima uang sebesar secara tunai dari pendapatan pembuatan lemari. Nah, jadi di sini kita dapat uang, ya, atas hasil usaha pembuatan lemari. Jurnal umumnya adalah kas pada pendapatan pembuatan lemari atau pendapatan jasa lemari atau pendapatan jasa mebel. Jadi pilih kas dan bank, karena uang kas kita bertambah, atau, ya, pilih kas masuk. Pilih akunnya kas, ya, dari pelanggan, ya, dari pelanggan. Penerimanya tanggalnya tadi tanggal 17, ya, penerimaan. Oke, penerimaan pembuatan lemari. Oke, kodenya adalah, nah, pendapatan tadi, pendapatan. Nah, sini pendapatan jasa mebel. Klik OK. Atau pendapatan jasa lemari juga boleh. Sebesar 1 juta. Klik pada sebesar. Oke, kalau sudah, klik rekam. Ya, sudah kosong, pilih batal. Selanjutnya tanggal 20 membayar utang toko beras secara tunai. Nah, ini jurnal umumnya adalah
utang toko anugerah pada kas. Nah, jadi karena uang kas kita keluar, berkurang, pilih kas keluar. Kas dan bank, pilih kas keluar. Ya, pilih kas, jangan lupa. Terus penerimanya adalah toko anugerah. Terus tanggalnya tanggal 20. Ya, membayar utang. Ilmunya membayar utang toko anugerah. Kodenya adalah utang toko anugerah sebesar 1.800.000. Klik pada sebesar. Oke, ya, kalau sudah klik batal. Oke, selanjutnya tanggal 24 membayar sewa kios untuk 1 tahun sebesar 240.000 secara tunai. Nah, jadi jurang umumnya adalah sewa dibayar di muka, ya, pada kas. Oke, jadi karena uang kas kita berkurang, jadi kas dan bank, pilih kas keluar. Pilih akunnya kas, penerimanya itu bagian umum aja karena dia urusan untuk membayar tagihan, ya, termasuk untuk sewa. Tanggalnya 24. Oke, menunya membayar sewa selama 1 tahun, ya, sewa kios. Kodenya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Ya, sebesar 240.000. Klik pada sebesar. Klik rekam. Ya, kalau sudah klik batal. Tanggal 30 diterima uang secara tunai 2.500.000 dari pendapatan iklan. Jadi jurang umumnya adalah kas pada pendapatan iklan. Jadi karena uang kita bertambah, uang kas bertambah, pilih kas masuk. Pilih akunnya kas, penerimanya adalah bagian umum aja. Dapat pendapatan, dari pelanggan umum, ya, tanggalnya 30. Ya, ini penerimaan pendapatan iklan. Kodenya adalah pendapatan iklan sebesar 2.500.000. Klik pada sebesar. Kalau sudah klik ke rekam. Sudah kosong, klik batal. Nah, tanggal selanjutnya adalah tanggal 31. Tuan Tony mengambil uang sebesar 92.000 untuk keperluan pribadi. Nah, jadi karena ini untuk keperluan pribadi, pemilik usaha, Tuan Tony ini sebagai pemilik usaha. Jadi jurnal umumnya adalah prive pada kas. Karena uang perusahaan berkurang, kasnya berkurang, nanti pilih kas keluar. Pilih kas, penerimanya adalah pemilik usaha, tanggal 31. Ya, oke. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi oleh pemilik usaha, ya. Kodenya adalah prive. Ketik aja prive, muncul prive, ya, sebesar 92.000. Sudah klik rekam, kosong klik. Nah, oke. Nah, di sini transaksi bulan Agustus itu sudah selesai.
Jadi langkah selanjutnya adalah kita udah selesai nih menginput data transaksinya, jurnal umumnya udah kita input. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat jurnal penyesuaian. Nah, jadi di sini dari transaksi di atas ini ya, yang termasuk dengan jurnal penyesuaian itu yang pertama adalah sewa. Nah, di sini sewanya nih. Ya, sewanya 240.000 ya. Itu kita buat jurnal penyesuaian. Nah, jadi karena dia sewanya 1 tahun, jadi caranya 240.000 dibagi 12. Hasilnya adalah 20.000. Nah, jurnal penyesuaiannya apa? Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Oke. Jadi cara untuk menginputnya, pilih buku besar, pilih transaksi jurnal umum. Nah, di sini tanggalnya adalah tanggal akhir bulan Agustus ya, karena jurnal penyesuaian. Keterangannya adalah jurnal penyesuaian sewa kios. Oke. Nah, kodenya tadi apa jurnal penyesuaiannya? Beban sewa. Kita cari beban sewa atau sewa bisa di sini. Yang penting kodenya 6 sebesar 20.000 ya. Jadi dapat 20.000 ini dapatnya dari mana? Sewanya ya, sewa 240.000 dibagi 12 karena 1 tahun biasanya 20.000. Oke, tekan tombol tab aja ya. Nah, langsung ke bawah. Jadi tadi beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kita klik, sudah muncul. Tekan tab aja langsung muncul kreditnya. Tekan sampai kredit langsung muncul 20.000. Oke, kalau sudah klik, udah beda ya, debit sama kredit udah sama. Klik tekan. Oke, klik batal. Nah, terus, di sini yang termasuk jurnal penyesuaian berikutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar di sini itu adalah pinjaman. Ya, pinjamannya 10%. Pinjamannya 10 juta dengan suku bunga 10%. Nah, jadi tanggalnya tanggal 10. Nah, jadi kita hitung. Nanti saya tampilkan di sini gimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya ya, nominal tadi 10 juta dikali 10% dibagi 365. 365 ini dapat dari mana? Ya, karena dalam 1 tahun itu 365. 10 juta dapat dari mana? Dari pinjaman dari Bank BRI, 10% dari suku bunganya. Nah, di sini 22 hari dari mana? Nah, pinjaman 10 Agustus ini sampai ke tanggal 31. Ya, jadi 10 Agustus tetap hitungnya itu termasuk 20 hari. Jadi hasilnya adalah 60.274. Oke. Nah, sekarang gimana cara untuk menginputnya? Ya, pilih transaksi jurnal umum sama seperti tadi. Tanggalnya tetap tanggal 31. Jurnal, keterangannya jurnal penyesuaian beban bunga. Ya, kodenya adalah beban bunga. Oke, double klik aja. Debitnya 60.274 pada hutang bunga. Oke, kita hutang aja. Oke, udah. Debit dan kredit muncul. Kalau sudah, klik tombol rekam. Udah kosong, klik batal. Nah, langkah selanjutnya adalah kita backup. Ya, jadi sebelum kita menyelesaikan atau membuat laporan keuangan, kita beli laporan keuangan atau sebelum kita tutup buku, kita backup terlebih dahulu. Klik file, pilih backup. Lokasi penyimpanannya tentukan. Nah, jadi sini bintang titik GBK. Jadi kalau bisa bintangnya dihapus. Ya, titik GBK-nya nggak usah. Jadi kita
tulis di sini tanggalnya tanggal 31 karena dia bulan 8. Ya, nama penamaan ini terserah sih sebenarnya, cuma untuk memudahkan aja kita kasih nama akhir bulan 31 Agustus 2021. Ya, kasih nama CV Abadi Sejahtera. Oke, titik IPK-nya nggak usah dihapus ya. Accept. Ya, kalau sudah klik lanjutkan. Oke, kita tunggu aja ya. Jadi backup data ini tergantung dari kapasitas data kita. Oke, udah selesai. Nah, setelah kita backup, langkah selanjutnya adalah kita tutup buku. Klik tutup buku, pilih tutup buku akhir bulan. Ya, akhir bulan. Nah, ada pernyataan backup data terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadi sudah kita backup tadi, lanjutkan ya. Yes. Nah, ini ada fasilitas otomatisnya, langsung kita buat jurnal penyusutan dan sebagainya. Klik proses ya, klik OK, hitungan saldo akhir akun, klik OK, lanjutkan proses ya, pastikan tidak ada unsur yang terbuka data ya. Yes. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melihat laporan keuangan ya yang telah kita input transaksi tadi pada sebelumnya. Jadi caranya klik laporan, pilih neraca standar ya. Nah, di sini periodenya pilih Agustus tahun 2021, klik OK. Nah, di sini muncul laporan keuangan neracanya ya. Jadi kasnya di sini muncul kas, sewa dibayar di muka. Nah, harta tetapnya, tipe tetapnya, dan akumulasinya langsung. Nah, terus muncul kewajibannya, utang-utangnya, modalnya, dan sebagainya. Jadi total hartanya di sini adalah 23.104.166 atau kita genapkan jadi 167. Ya, ini adalah contoh neracanya. Nah, kalau misalnya mau melihat ya, jadi laba rugi. Jadi kita pilih laporan keuangan, pilih laporan laba rugi standar aja. Pilih bulannya, bulan Agustus. Oke kan? Ya. Nah, di sini kita lihat ya, pendapatannya ada pendapatan jasa mebelnya 1 juta, totalnya pendapatan 3.500.000. Nah, bebannya adalah beban gaji ya, beban listrik ya, beban sewa, beban air, beban bunga ya, dan penyusutan ya. Jadi total laba ruginya ya, jadi ini laba ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada minusnya, nanti labanya sebesar 3.135.892. Oke, nah jadi kalau misalnya melihat laporan lainnya, arus kas dan sebagainya ya, jadi bisa dilihat pada laporan ya, pada laporan keuangan di sini. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya.